Perjalanan luar angkasa telah berkembang pesat sejak Sputnik diluncurkan ke orbit pada tahun 1957. Sejak saat itu, kita telah mengirim manusia ke bulan, mendirikan stasiun luar angkasa internasional, dan bahkan mengirim robot pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi planet-planet lain. Namun, masih banyak hal yang bisa ditemukan dan dicapai di luar angkasa. Jadi, apa rencana kita saat ini? Teknologi apa yang sedang kita kembangkan saat ini dan apa yang menanti umat manusia dalam 100 tahun ke depan? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, kecerdasan buatan. Tahu nggak? Guru sejarah SMA ku bilang inilah yang aku dapat sesuai dengan nilai ujianku. Saat ini, umat manusia secara aktif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dan kita telah membuat banyak terobosan di bidang ini. Dengan bantuan AI, kita akan dapat menjelajahi alam semesta yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pikirkan saja, AI dapat mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas-tugas seperti perencanaan misi dan analisis data. Sekarang, astronot manusia dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mencari astronot non-manusia. Selain itu, AI dapat mengontrol dan mengoperasikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan akan misi manusia yang berisiko. Dan bukan hanya itu, teknologi super cerdas ini juga dapat memberikan perspektif dan wawasan unik yang mungkin terlewatkan oleh manusia. AI juga dapat membantu kita memahami data yang dikumpulkan oleh wahana antariksa. Singkatnya, penggunaan AI dalam eksplorasi ruang angkasa akan membantu kita mempelajari lebih banyak tentang kosmos dan membuat eksplorasi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Dan ini bukan satu-satunya hal yang akan membantu kita menaklukkan ruang angkasa. Selanjutnya, roket yang dapat digunakan kembali. Kita tak perlu lagi menggunakan roket sekali pakai. Saat ini, roket yang dapat digunakan kembali mengambil alih industri luar angkasa. Roket ini tidak hanya menghemat uang, tapi juga membuat perjalanan luar angkasa lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi. Hingga saat ini, perusahaan SpaceX telah menciptakan banyak roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy. Mereka telah menyelesaikan banyak misi yang sukses ke stasiun luar angkasa internasional dan lebih jauh lagi. Blue Origin juga telah membuat kemajuan besar dalam teknologi roket yang dapat digunakan kembali dengan New Shepard. Perusahaan ini bahkan berencana untuk membawa pelanggan berbayar dalam perjalanan ke luar angkasa dalam waktu dekat. Baiklah, jadi teknologi keren ini akan membantu kita sampai di sana. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Beranjak ke pembangunan permukiman di luar bumi, kolonisasi ruang angkasa, kami datang. Kemungkinan untuk membangun koloni di planet lain seperti Mars adalah mimpi yang telah memikat manusia selama beberapa dekade, dan sekarang akhirnya mimpi itu berada dalam jangkauan. Tapi sebelum kita mulai mengepak barang-barang kita, ada beberapa rintangan yang harus kita atasi. Pertama-tama, pergi ke Mars bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi, pertama-tama kita harus mencari cara agar manusia bisa tetap hidup dan sehat selama perjalanan. Setelah sampai di sana, kita akan menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Radiasi yang keras dan fluktuasi suhu yang ekstrim hanyalah beberapa contohnya. Hidup dan bekerja di luar angkasa juga tidak mudah. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa pergi ke toko untuk membeli perbekalan. Jadi, kita harus membangun sistem untuk menyediakan makanan dan air, menciptakan transportasi canggih, dan menjaga semua itu dalam kondisi baik. Terakhir, jangan lupakan hal yang paling penting, uang. Membangun dan memelihara permukiman di luar bumi bukanlah hal yang mudah, dan dibutuhkan banyak sumber daya dan kerjasama untuk mewujudkannya. Namun, masih ada manfaat besar dari tinggal di luar angkasa. Hal ini membuka banyak peluang untuk penelitian dan eksplorasi ilmiah. Kita bisa belajar lebih banyak tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Meskipun ini merupakan tantangan besar, tapi ini juga berpotensi untuk menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia.
Itulah kenapa perusahaan swasta dan badan antariksa sudah mulai menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan bahkan berpotensi untuk membuat terraforming di planet ini. Oke, mari kita bahas itu. Terraforming, impian untuk mengubah planet yang tandus dan tidak ramah menjadi surga yang bisa dihuni. Kedengarannya seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah kan? Percaya atau tidak, dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang canggih, kita berpotensi mengubah gurun seperti Mars menjadi dunia yang indah seperti bumi. Tapi di sini kita juga punya beberapa rintangan yang harus dilewati terlebih dahulu. Terraforming bukanlah proses yang cepat. Butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membuat perubahan signifikan pada sebuah planet. Ada juga beberapa dilema etika yang harus dipikirkan. Jika kita mulai mencoba mengubah ekosistem Mars, kita berpotensi memusnahkan semua bentuk kehidupan yang ada. Bayangkan jika seseorang melakukan itu pada kita. Sebenarnya kita pun sudah melakukan itu ke peradaban kita sendiri. Dan terakhir, masalah biaya. Terraforming akan memakan biaya besar dan tidak jelas siapa yang akan menanggungnya. Kemungkinan akan membutuhkan kerjasama dari beberapa negara dan organisasi. Tapi bahkan dengan semua tantangan itu, terraforming ini masih merupakan prospek yang menarik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengubah Mars menjadi tempat liburan terbaik. Dan itu baru permulaan, karena kita tidak akan berhenti di Mars. Tujuan kita selanjutnya adalah asteroid dan benda-benda angkasa lainnya. Bayangkan ini, kamu melayang-layang dengan pakaian antariksamu, menambang asteroid untuk mendapatkan sumber daya yang sangat berharga. Kamu menemukan emas, atau lebih tepatnya sekeping platinum yang mengkilap, dan kembali ke bumi untuk menjualnya dengan harga tinggi. Dan dengan uang itu, kamu mendanai lebih banyak ekspedisi penambangan luar angkasa menjadi taipan luar angkasa. Namun, penambangan ruang angkasa bisa menjadi pengubah permainan untuk eksplorasi ruang angkasa dan ekonomi. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari asteroid untuk menopang pemukiman manusia di planet lain. Atau menambang mineral langka untuk digunakan dalam industri teknologi tinggi di bumi. Manfaat ekonominya bisa sangat besar. Tentu saja ada juga tantangan yang harus diatasi. Kita harus mencari cara untuk mengekstraksi sumber daya dari asteroid secara aman dan berkelanjutan. Kita juga harus memastikan bahwa penambangan antariksa dilakukan dengan cara yang etis dan adil. Tapi setelah kita berhasil mengatasi semua ini, kita akan mengubah hidup kita selamanya. Jadi, ayo kita mulai bekerja. Tapi setelah kita menambang semuanya, apa yang menanti kita selanjutnya? Misalnya, apa yang ada di luar tata surya kita? Perjalanan antar bintang dan pencarian kehidupan. Kita telah membuat beberapa penemuan luar biasa dalam perburuan kehidupan di luar bumi. Sebagai contoh, pendarat Viking NASA dan pesawat ruang angkasa Galileo telah memberi kita beberapa petunjuk tentang hal itu. Selain itu, pada tahun 2022, kita menemukan jejak bahan organik di bekas danau Mars. Kita belum tahu pasti, tapi mungkin Mars pernah sejahtera seperti bumi. Tapi kita semua tahu kalau kehebohan yang sesungguhnya ada di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet jauh lainnya, dan sebagian di antaranya berada di zona Like-Huni bintangnya, yang artinya planet-planet tersebut berpotensi mendukung kehidupan. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mengirim wahana atau bahkan manusia ke sana. Bayangkan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di planet lain, menemukan kehidupan mikroba atau bahkan peradaban yang lebih maju. Dan itu di luar bumi, luar biasa. Dan mungkin suatu hari nanti, perjalanan ke sistem bintang lain akan seperti perjalanan darat biasa. Hanya saja, alih-alih mengendarai minivan, kita akan berada di dalam pesawat ruang angkasa. Dan bukannya berhenti di tempat peristirahatan, kita akan berhenti di planet baru. Mengagumkan ya? Saat ini ada beberapa gagasan tentang bagaimana kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Salah satu kemungkinannya adalah penggunaan lubang cacing. Terowongan hipotetis dalam ruang waktu ini berpotensi memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang lebih singkat. Ini seperti mengambil jalan pintas, kecuali alih-alih memotong halaman belakang rumah seseorang, kamu memotong struktur alam semesta. Lumayan gila ya? Pilihan lainnya adalah propulsi antimateri.
Ini melibatkan penggunaan antimateri yang merupakan muatan yang berlawanan dengan materi biasa sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Ketika bersentuhan dengan materi biasa, antimateri akan melepaskan sejumlah besar energi. Bayangkan tangki bensin mobilmu diisi dengan antimateri, bukan bensin. Pasti akan jadi kendaraan yang bertenaga. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti kita semua bisa mengepak tas kita dan menaiki pesawat ruang angkasa untuk melakukan perjalanan ke bintang-bintang. Bagaimanapun, masa depan perjalanan luar angkasa terlihat cerah. Dengan semua kemajuan teknologi ini, semua orang antusias untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan.